Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Yesaya 41, ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah pandang rendah, sebab aku Allahmu. Aku menguatkan dan menolong engkau, aku menopang engkau dengan tangan kananku yang benar. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita dihadapkan pada kesulitan, tantangan, dan penderitaan. Kadang-kadang kita mungkin merasa terjebak dalam badai yang mengamuk di sekeliling kita. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki janji yang luar biasa dari Allah, bahwa di dalam setiap kesulitan, ada kekuatan yang tersedia bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan atau melupakan kita dalam masa-masa sulit, sebaliknya, Dia ingin menggunakan kesulitan tersebut untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Saudaraku, bayangkan sebuah pohon yang tumbuh subur di tepi sungai. Pohon itu memiliki akar yang kuat yang menjalar dalam tanah, menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Namun, pada suatu hari, badai yang hebat datang. Angin kencang menerjang dan hujan deras turun tanpa henti. Daun-daun pohon itu terhempas ke sana kemari, cabang-cabangnya terguncang dengan keras. Tampaknya pohon itu tidak akan mampu bertahan dalam keadaan ini. Namun, ketika badai reda dan matahari kembali bersinar, pohon itu masih berdiri kokoh. Akar-akarnya yang kuat telah menjaga pohon itu tetap berdiri tegak. Badai itu sebenarnya telah memperkuat akarnya dan menguatkan pangkalnya. Pohon itu telah tumbuh lebih kuat dan kokoh berkat kesulitan yang dihadapinya. Seperti pohon itu, kita juga menghadapi badai kehidupan. Mungkin kita diuji dengan penyakit yang berat, kehilangan yang mendalam, atau masalah yang melanda keluarga atau pekerjaan kita. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa badai-badai ini menyakitkan dan menantang. Namun, dalam setiap badai itu, Allah ingin kita menemukan kekuatannya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya, Dia akan menguatkan kita melalui kesulitan. Allah bekerja melalui kesulitan untuk membentuk karakter kita, meningkatkan iman kita, dan memperdalam hubungan kita dengannya. Dia ingin kita menjadi kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan seperti akar yang menopang pohon. Saudaraku, renungan ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam iman, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ketika kita menghadapi kesulitan. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berjanji kepada kita bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami kesesakan, tetapi kita dapat bersukacita karena Dia telah mengalahkan dunia. Ketika kita bergantung sepenuhnya padanya, kita akan menemukan kekuatan yang tak terbatas dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menghindari kesulitan. Namun, sebagai orang percaya,
kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita dalam setiap badai yang kita hadapi. Dalam kesulitan, kita dapat mencarinya, mempercayakan segala sesuatu kepadanya, dan mengandalkannya sepenuhnya. Kekuatan dalam kesulitan bukanlah sesuatu yang harus kita temukan dalam diri kita sendiri, melainkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan, Dia memperkuat kita. Ketika kita merasa terjebak, Dia membimbing kita keluar. Ketika kita merasa putus asa, Dia memberi penghiburan dan harapan. Allah menggunakan kesulitan untuk membentuk karakter kita, memperdalam hubungan kita dengannya, dan memperlihatkan kuasa-Nya yang tak terbatas. Dalam segala sesuatu, Dia bekerja untuk kebaikan kita. Jadi, saat Anda menghadapi badai dalam hidup ini, ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak datang dari diri Anda sendiri, tetapi dari Allah yang hidup. Carilahnya dengan penuh keyakinan dan serahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam Dia, Anda akan menemukan kekuatan yang melebihi segala sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saudaraku, sementara Anda berjalan melalui kesulitan, jangan pernah ragu bahwa Allah ada di samping Anda. Dia adalah benteng yang kokoh, penolong yang setia, dan penghibur yang nyata. Dalam kasih-Nya yang tak tergoyahkan, Anda dapat menemukan kekuatan yang tak terbatas untuk tetap berdiri tegak di tengah badai. Ingatlah, kesulitan bukanlah akhir dari cerita Anda. Allah memiliki rencana yang indah dan tersembunyi dalam setiap penderitaan. Dia akan membawa Anda melalui badai itu, dan setelah hujan berhenti, Anda akan bangkit dengan kekuatan baru, iman yang diperbarui, dan pengalaman yang memperkuat. Jadi, berpeganglah pada Allah, percayalah kepadanya, dan biarkannya menjadi sumber kekuatan Anda dalam setiap kesulitan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami,
agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.